Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan, tempat kita berbincang tentang harmoni, edukasi, dan inspirasi. Berjumpa lagi bersama saya Iim Nur Wahidah yang akan menemani obrolan kita bersama narasumber kali ini. Baik, pemirsa podcast, jangan lupa untuk ikuti media sosial kami di channel YouTube Humas Kemenak Magetan. Sobat podcast, baik di rumah maupun di mana saja Anda berada, seringkali kita mendengar kata TPQ atau biasa disebut dengan Taman Pendidikan Al-Quran. Yang terlintas di pikiran kita itu biasanya adalah tempat ngajinya anak-anak. Padahal belajar Al-Quran itu tidak untuk anak-anak saja. Belajar Al-Quran itu tidak mengenal usia. Seperti dalam Mahfudhot itu ada menuntut ilmu itu dari buayan hingga liang lahat. Namun jujur saja dalam prakteknya seringkali kita merasa bahwa belajar Al-Quran itu hanya pantas untuk anak-anak yang masih sekolah saja. Ketika sudah dewasa, sudah berkeluarga, bahkan sudah memasuki usia senja, itu mereka biasanya malu untuk belajar Al-Quran. Masa sudah tua masih belajar alif, ba, ta, itu biasanya mereka malu dan tidak mau untuk belajar Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita tentang peningkatan literasi Al-Quran pada TPQ dewasa. Nah, baik pemirsa podcast, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita narasumber yang tentunya sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah seorang penyuluh agama yang aktif mengajarkan Al-Quran di TPQ dewasa. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Iim. Bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Boleh Mbak Ida perkenalan dulu, disapa pemirsa podcast yang ada di rumah? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Kemenak Magetan, perkenalkan nama saya Ida Lailatul Masroh, penyuluh agama Islam pada KUA Kecamatan Sidoarjo. Saya asli Ndolopo, Mbak Im. Ya, di sini saya ikut suami. Terus di mana, Mbak? Di Sambirobyong. Sambirobyong itu Pelausan. Sambirobyong itu Sidoarjo. Oh, Sidoarjo, iya. Masih satu kecamatan dengan tempat kerja saya. Alhamdulillah. Dan saya mulai menjadi penyuluh agama Islam itu mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2025. Wah, luar biasa. Iya, sudah 8 tahunan ya, Mbak? Iya, 8 tahunan. Ya, pada saat itu saya mulai mengajar TPQ dewasa ya, di Kecamatan Sidoarjo. Terus itu mulai aktif lagi tahun 2022 ya. Itu pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Jumat. Itu alhamdulillah sangat aktif sekali dan juga sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Alhamdulillah. Mbak Ida ini seorang penyuluh agama dan tentunya setiap harinya itu sering berinteraksi dengan masyarakat ya, Mbak. Iya, betul. Nah, apa yang membuat Mbak Ida ini tertarik mengajarkan Al-Quran di TPQ dewasa, Mbak? Ya, pertama Mbak Im ya, pertama kali saya tertarik itu pada saat saya mengikuti kegiatan majelis taklim. Ya, pada saat itu ada ibu-ibu dewasa, ibu-ibu yang sudah lansia ya, itu membaca ayat suci Al-Quran yang pas dibaca itu adalah surat Yasin. Itu banyak yang keliru ya, terutama itu pada panjang pendeknya, tanda wakofnya, itu cara bacanya bingung kan. Pada saat itu beliau tanya kepada saya. Nah, di situ saya punya ide. Nah, apakah kalau saya ngaji bareng, belajar bareng, istilahnya yaitu TPQ dewasa ya, bisa nggak ya kan gitu. Ya siapa tahu ibu-ibu itu minat. Nah, saya tawarkan kan ya, ibu-ibu apabila kita mengadakan TPQ dewasa itu bagaimana nggih kan gitu. TPQ dewasa pripun Mbak Ida kan gitu. Saya jelaskan dari A sampai Z ya. Tapi jawaban beliau begini. Tapi Mbak Ida, saya malu udah tua usia saya kan. Biasanya seperti itu, kalau sudah tua itu malu ya kan. Masa Mbak Ida saya belajar alif ba ta kan gitu, nanti malu saya kalau didengerin orang, dilihatin orang malu. Bu,
siapa yang malu-maluin ibu kan gitu ya. Nggak ada, kita kan belajarnya di tempat yang baik, contohnya di musola, di masjid. Kita belajarnya di situ, nggak ada orang yang lalu lalang akan melihat kita kan gitu. Kita nggak usah malu dan nggak usah gengsi kan gitu saya. Terus saya jelaskan makin kesini, alhamdulillah ibu-ibu itu minat. Dari tempat majelis taklim satu ke tempat majelis taklim lainnya juga saya tawarkan seperti itu. Mau alhamdulillah. Ya. Dulu sih ada sih, saya itu juga terinspirasi dari paif saya dulu yang sangat panutan sekali, yaitu Ibu Nikmah ya. Itu beliau itu sangat mengajarkan ketika belajar Al-Quran itu seperti ini kepada Ibu TPAD kan seperti itu. Lah itu saya juga mendapatkan motivasi dari Bu Nikmah itu tadi. Beliau adalah guru yang sangat luar biasa bagi penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Sidoarjo yang beliau tinggalkan sampai sekarang gitu kan. Sangat luar biasa sekali, dan itu saya terapkan ke majelis taklim yang lain yang ingin belajar Al-Quran gitu. Berarti di TPQ Dewasa itu Mbak Ida sebagai perintis ya Mbak? Mengawali ya? Ada yang mengawali, ada juga yang meneruskan. Iya gitu. Mengawalinya itu kan ketika mengawali ada 3 tempat, yang 2 itu saya meneruskan perjuangannya Bu Nikmah itu tadi. Luar biasa. Iya. Karena memang itu adalah suatu hal yang sangat mulia menurut saya, dan insya Allah pahalanya luar biasa. Amin. Karena memperkenalkan Al-Quran kepada ibu-ibu itu memang tidak mudah sekali. Iya. Rata-rata usia berapa Mbak Ida yang jenengan ajar itu? Iya, rata-rata usianya yang muda juga ada, itu 35 tahun, terus 40 tahun, 50 tahun, dan ada juga yang 60 sampai 70 tahun. Itu udah usia lansia ya Mbak? Usia lansia tapi masih sehat. Dan itu meskipun usia beliau masih 60 tahun, 70 tahun, itu daya penglihatannya kepada huruf itu masih sangat luar biasa, masih bisa melihat, membaca itu masih bisa. Iya. Apa Mbak Ida kesannya saat mengajarkan Al-Quran di jamaah ibu-ibu ini? Iya, kesan pasti saya sangat asik, menarik sekali asik ya. Dan menarik sekali. Effortnya luar biasa. Sangat banget. Saya itu terharu Mbak Im. Iya, gimana? Terharunya gini, ya Allah, saya mengajarkan kepada beliau. Kan gini ya, saya pertama itu mengajarkan ke beliau, saya izin dulu kan ya. Maaf ibu-ibu, bukan saya menggurui, tapi kita belajar bersama. Ketika belajar Mbak Im, saya sangat terharu, ya Allah. Saya aja dulu ketika kecil belajar alif ba ta kan juga tertatih-tatih ya. Nggak cukup hanya 1 atau 2 hari belajarnya. Tapi untuk lansia ini butuh perjuangan yang sangat panjang. Lebih mudah atau lebih sulit Mbak? Lebih sulit. Lebih sulit. Ya mungkin karena faktor usia ya Mbak. Betul sekali. Karena mungkin kalau kita waktu kecil ya Mbak Im, kita belajar apapun ya, belajar Al-Quran, belajar membaca itu bagaikan kita mengukir di atas batu, ya kan? Kalau kita belajar dengan orang tua, apalagi usianya tadi ya Mbak Im ya, ada yang 60, 70 tadi, bagaikan mengukir di atas air. Iya, betul sekali. Ketika kita sudah ajarkan abata, terus abata saja kala itu, ketika beliau itu berpindah tempat, beliau sudah lupa. Iya. Soalnya kalau masih anak-anak itu pikirannya masih fresh Mbak, belum memikirkan apa-apa. Tapi kalau udah ibu-ibu itu pikirannya udah cabai, bawang merah, bawang putih. Mungkin daya ingatnya juga sudah menurun ya. Iya. Tapi beliau itu sangat semangat sekali Mbak. Itu luar biasa. Tetap belajar terus dan menerus. Tapi juga gini Mbak Im, ada yang sudah bisa Al-Quran, sudah bisa membaca Al-Quran, tapi itu tetap kita benahi tajwidnya itu harus kita benahi juga. Apalagi yang masih dari Iqra 1 itu juga harus kita belajarnya sangat luar biasa, sangat harus kita tekankan terus, dan juga harus kita motivasi terus setiap hari, setiap saat gitu. Iya, mengajarkan Al-Quran di usia segitu itu kan sangat luar biasa effortnya ya Mbak. Betul. Nah, metode apa yang jenengan gunakan untuk mengajarkan di TPQ Dewasa ini Mbak? Iya Mbak Im, kalau kita kan anak-anak kan banyak metodenya juga ya. Ada metode Umi terus dan lain-lainnya. Iya, itu juga, kalau di kan, anak-anak. Kalau di ibu-ibu juga? Kalau di ibu-ibu kalau dikasih metode Umi mungkin susah ya. Oh iya. Kalau itu saya pakai metode talaki. Mbak Im tahu metode talaki itu apa?
metode menirukan. Ya dibimbing langsung. Oh, dibimbing langsung. Betul, iya. kayak seperti menirukan tadi, yaitu kita sebagai guru membaca terlebih dahulu, lalu yang ibu-ibu tadi menirukan. Jadi nggak langsung kita ajari satu baris gitu, terus beliau menirukan, tidak, tapi per kata per kata. Itu kita ajarkan seperti itu supaya beliau paham dan juga tidak bingung, kan seperti itu ya. Kalau mengajarkan lansia di usia seperti itu tadi, itu butuh waktu yang panjang Mbak Iim. Kalau kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya, itu akan bingung, panjang kan, bingung. Tapi kita ajarkan sedikit demi sedikit, lalu beliau menirukan. Contohnya gimana? Contohnya ya, kalau mengajarkan Bismillah kan kayak anak-anak contoh dulu. Bismillahirrahmanirrahim gimana aja mengajarkan? Bismillah. Kita mengajarkan bukan Bismillahirrahmanirrahim, tidak, tapi Bismillahirrahmanirrahim, kan seperti itu. Jadi beliau bisa menirukan seperti itu. Jadi itu setiap ayat dan ayat berikutnya, atau Iqra 1, Iqra 2 itu juga seperti itu. A juga A, nggak boleh A kan gitu. Kan kalau apa ya, ibu-ibu kan biasanya A, ba, kan mintanya pelan-pelan seperti itu. Tapi kita juga di situ harus tegas Mbak Im. Di situ harus tegas. Ya, A, ba, ta. Tidak boleh A, ba, biar nggak digalur-galur gitu ya, biar ada penekanannya. Betul, harus A, ba, ta, itu harus. Kita juga harus tegas mengajarkan walaupun itu adalah lansia seperti itu. Dalam satu TPQ dewasa itu ada berapa orang, Mbak? Nah, ini Mbak Im, luar biasa Mbak Im. Pertama kali saya itu ada pesertanya 20 orang. 20 orang. Itu yang mengajarkan jenengan sendiri? Pertama tidak, saya ada teman juga. Ketika itu ada penyuluh juga kan ya, yang dulu waktu penyuluh mengajari. yang membantu mengajari. Kalau saya sendiri dalam waktu 2 jam dan 20 peserta itu tidak akan selesai Mbak Im. Jadi pasti kewalahan ya, pasti kewalahan. Satu orang aja butuh waktu 30 menit. 30 menit. Iya, apalagi yang masih terbata-bata itu tadi. Kalau yang Al-Qur'an insya Allah itu kita sendirikan. Jadi kita tidak campur. Jadi ada waktunya sendiri, ada gurunya sendiri. Kalau yang masih bata itu tadi juga kita sendirikan. Waktunya itu sangat panjang sekali Mbak Im. Jadi sangat menguras waktu. Alhamdulillah. Berarti Mbak Ida ini dalam mengajarkan ditemani teman-teman dari teman penyuluh juga dulu juga, ya. Terus Ibu Nikmah juga dulu kan ya, itu ada. Oke. Berapa minggu sekali Mbak itu belajarnya? Kan ini ada 5 tempat ya Mbak Im ya. 5 tempat. Wah, kok 5 tempat banyak banget ya. Tapi di situ saya juga mikir, tapi saya sekarang sendiri itu loh. Jenengan bagi waktunya itu gimana ya? Kalau dulu ya sampai tahun 2024 itu masih ada teman saya yang awal itu masih. Ketika 2024 berjalan sampai sekarang tuh saya sendiri. Saya ya berjalan sendiri. Dalam 1 minggu berapa kali biasanya? Seminggu itu 5 kali Mbak Im. TPAD itu ada 5 kali. 5 kali. 5 kali dalam 1 minggu saya. Tapi itu bagus Mbak, kalau 5 kali kan biasanya kalau untuk ibu-ibu itu nggak gampang lupa. Hari ini belajar, besok masih belajar, besoknya lagi, seperti itu. Maksudnya 5 kali itu gini, 1 minggu sekali itu masih ada 5 tempat. Oh gitu. Iya, dalam 1 minggu itu ada 5 tempat. Gitu. Iya. Jadi beda majelis taklim yang lain, beda lagi. Jadi dalam 1 minggu itu majelis taklim Al-Iman. Terus yang kedua Nuratul Hidayah, yang ketiga itu ada TPAD Khairun Nisa, terus yang keempat itu ada TPAD yang baru ini adalah TPAD Uswatun Hasanah. Itu terus yang terakhir itu adalah TPAD Nurul Iman. Itu ada sekarang. Mbak Ida ini termasuk penyuluh agama yang sangat semangat sekali ya, luar biasa. Perlu kita contoh ini. Usia kita masih muda, jadi kita harus semangat. Setelah jenengan mengajarkan, itu perubahan positif apa Mbak yang terlihat pada jamaah itu? Nah, perubahan positif itu yang saya lihat sampai sekarang Mbak Im, mereka itu semangatnya luar biasa. Terus pengen ngajinya itu pengen iso ngaji. Aku pengen iso ngaji pokoknya Mbak Ida, kan seperti itu. Ketika beliau bilang aku kudu iso ngaji Mbak Ida, saya sangat semangat sekali. Kan di situ ya Mbak Im. Sampai menyentuh hati ya. Sampai menyentuh orang hati. tua tapi masih pengen belajar ngaji. Apalagi
kita itu ilmunya bermanfaat Mbak Im. Iya. Kita dulu sekolah, kuliah, ngaji juga kan mondok. Dan alhamdulillah ilmu kita itu bermanfaat. Alhamdulillah, rasanya bagi umat. senang sekali ya Senang Mbak. banget ya. Apalagi kita mengajarkan di Al-Qur'an, membelajar Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu yang sangat sangat mulia sekali kita ajarkan kepada ibu-ibu tadi. Oh iya. Berarti sudah berapa lama Mbak mengajar ini? TPAD ya? Iya, di TPAD. Saya kalau utuhnya itu ya, saya Iya. mengajarnya 5 tahun Mbak Im. 5 tahun. Iya, 5 tahun. Waktu yang sangat lama sekali ya Mbak. Iya. Selama 5 tahun ini pasti jenengan menemui tantangan-tantangan ya Iya. yang luar biasa saat Betul, mengajar. iya. Apa Mbak tantangannya? Tantangan yang pertama yaitu kadang rasa malas. Itu Iya. tantangan juga loh ya. Mager. Magernya kenapa? Satu, saya banyak ada kerjaan. Kedua, ketika ibu-ibu itu yang datang hanya 5 orang, 6 orang gitu, Iya. kadang mager gitu. Ya Allah, saya semangat, tapi ibu-ibu itu ada yang semangat, ada yang enggak. Karena apa Mbak Im? Awal mula itu ada 20 orang, semakin kesini Iya, semakin kesini, apa yang kurang dari saya kan gitu ya. Oh ternyata mungkin saya kurang menyemangati beliau-beliau tadi. Ternyata bener, saya harus bisa semangat. Mbak Ida, kalau ada jadwal ngaji di grup itu, jenengan harus ngodo terus. Ayo ibu, semangat belajarnya seperti itu. Dan ternyata saya praktekkan, itu memang benar. Berarti motivasinya bukan hanya dari keluarga saja, tapi Iya. ternyata dari gurunya juga. Iya. Iya gitu. Terus tantangan yang lainnya Mbak Im, itu adalah hujan. Hujan itu menurut saya juga tantangan. Yang apa ora kan gitu ya. Nggih. Yang apa ora, ketika di grup Mbak Ida kita sudah siap Iya. menunggu jenengan lah. Ya bismillah, itu kita berangkat. Hujan-hujan pun tetap kita berangkat. Alhamdulillah banyak jamaah juga, jamaah TPQ dewasa tadi yang hadir dan tetap semangat walaupun dalam keadaan hujan. Seperti itu. Alhamdulillah, luar biasa. Itu tempatnya jauh Mbak dari KUA itu, TPQ. Kalau dari Tempatnya tempat TPQ. KUA jauh sih Mbak Im. Kita juga harus pakai motor Nah, ya. apalagi itu ya jauh, Iya. berarti harus. Apalagi kalau jalan kaki tambah jauh lagi. Oke. Tadi sudah tantangannya sudah disampaikan, solusinya juga Iya. berarti harus memotivasi ya Mbak. Iya, Setiap betul. pertemuan harus dimotivasi, Harus motivasi seperti itu. terus ya. Oke. Nah, harapannya apa Mbak Ida untuk perkembangan TPQ dewasa yang ada di Sidorejo itu? Iya Mbak Im, harapan saya tetap harus semangat juga, dan harapan untuk ibu-ibu majelis taklim yang saya ajarkan ngaji TPQ dewasa tetap semangat dan terus belajar untuk tetap bisa mengaji. Yang penting satu, jangan gengsi, jangan Iya, malu, karena yang kita pelajari adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah pedoman kita hidup di dunia. Jadi Dan untuk bekal di akhirat ya betul Mbak. sekali Mbak Im. Jadi kita harus belajar walaupun tertatih-tatih, terbata-bata, tidak apa-apa. Yang penting adalah semangat kita, niat kita. Masalah itu nanti dapat pahala atau tidak, insya Allah dapat pahala. Cuman nanti piye ya, aku nanti nek dosa atau piye, itu urusannya Allah. Yang penting kita adalah niat kita lurus mempelajari Al-Qur'an, semangat mempelajari Al-Qur'an, dan semoga tetap terus mengaji terus walaupun usianya terus usia senja, dan mungkin ketika sakit tetap harus belajar mengaji seperti yang kita ajarkan. Jadi walaupun sakit Mbak Im, Iya. beliau harus kita walaupun sakit semangat untuk belajar ngaji, karena ngaji itu juga sebagai obat. Iya. Ya seperti itu. Jadi enggak, walaupun sakit kita lupa untuk mengaji, ya kan iya. gitu, kebanyakan seperti itu. Ya kita harus, pokoknya saya pun juga berharap TPAD enggak cuma ada di Kecamatan Sidorejo, Sidorejo, tapi di seluruh kecamatan yang Magetan. ada di Magetan ya Mbak. Ada di Magetan, terutama itu semuanya harus ada. Karena kemarin saya ketika Mbak Im, Iya. ketika lomba HKG itu sangat diapresiasi oleh Bupati. Wah, luar biasa Iya, sekali. sangat Ya luar karena biasa sekali. TPAD ini ya. Iya, karena memang baru pertama kali kita Karena ikutkan memang di Pojok jarang-jarang 1. Mbak di kecamatan Jarang. yang lain itu. Betul Mbak Im. Heeh. Memang pas di Pojok 1 loh, kok ada TPAD. Ini luar biasa sekali, Iya, benar. harus dilestarikan, dan Nggih. terus apalagi pesertanya adalah ibu-ibu yang sudah lanjut Lansia, usia heeh. gitu. Jadi baru pertama kali beliau mengetahui di Pokja 1 itu ada TPAD-nya, seperti itu Mbak Im. Jadi saya pun juga alhamdulillah kan gitu. Iya. Kayak diapresiasi itu Masya Allah. Itu memang sebagai contoh sekali Mbak Ida.
termasuk di kecamatan saya itu masih belum ada, dan belum semoga ada. Untuk pemirsa podcast yang ada di rumah semuanya, setelah melihat podcast ini ibu-ibu semuanya bisa semangat, yang belum bisa ngaji bisa belajar Al-Quran, gak usah malu gitu ya Mbak Ida ya. Kita belajar Al-Quran tidak harus langsung di Al-Quran, tapi di Iqra 1, 2, jadi berlanjutkan gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Ida, ilmu pengalaman yang sangat memotivasi sekali. Tak terasa sudah di penghujung perbincangan Mbak Ida. Semoga apa yang kita obrolkan kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih sudah bergabung di podcast Kemenak Magetan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam bahagia dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.